Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, kembali bersama kami di Metro hari ini. Saya kembali ke Pak Effendi Ghazali. Pak Effendi, mohon maaf tadi saya potong. Apa yang kemudian bisa disimpulkan dari pertemuan itu, Pak Effendi? Saya kembali ke 2 poin ya. Poin pertama, saya gembira bahwa di Bali pada 30 Juli itu 38 DPD memperlihatkan diri bahwa Golkar itu solid gitu ya. Tidak gampang lah hanya oleh seorang menteri yang ingin jadi ketua umum atau ada orang di belakangnya terus langsung goyang. Enggak, mereka menyatakan kami solid gitu ya. Nah, gembira juga bahwa Pak Nurdin Halid tidak menampik bahwa ada pertemuan Golkar dengan partai-partai lain. Saya dengar 2 hari lalu bertemu juga dengan PDIP, tapi tidak ada semacam pernyataan versi Pak Hasim. Yang mungkin perlu kita sampaikan di sini, Golkar ini kan partai besar, lahir tahun 64. Jangan seperti partai yang lahir 50 tahun kemudian, yang sedang rame juga dalam minggu-minggu ini. Kesana kesini maksud saya. Persepsi tadi ya bahwa dalam pidato 5 menit 9 detik yang disampaikan juru bicara pertemuan di Bali itu memang ada ujungnya bahwa kami akan bersama-sama dengan Bapak Jokowi dalam koalisi. Tapi kan koalisi ini tidak berakhir 20 Oktober 2024 loh Bang Nurdin. Koalisi ini berakhir di 19 Oktober ketika pendaftaran calon wakil presiden, betul kan? Pendaftaran presiden, saya kok langsung wakil presiden, bukan pendaftaran presiden dan wakil presiden. Nah, yang ingin saya katakan, mudah-mudahan Golkar sekarang mulai memperlihatkan diri sebagai partai yang betul-betul partai senior, yang tidak terbawa ke sana sini, hanya kemudian menunggu misalnya arah dukungan Pak Joko Widodo ketika misalnya DPD berpendapat lain. Jadi kesatuan DPD itu ya yang seperti ditunjukkan di Bali itu mudah-mudahan juga bisa berbuah pada apa yang diinginkan oleh seluruh warga Golkar di seluruh Indonesia. Itu, Kevin. Ya, Pak Effendi, tapi kenapa kemudian menurut Anda Partai Golkar ini merasa perlu harus tetap melakukan lobby-lobby dengan Partai Gerindra kalau kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu sudah dibentuk tim teknis penjajakan koalisi bersama dengan PDIP? Pak Effendi. Tiga hal. Satu, mereka sebetulnya tidak aman-aman betul. Masih tetap ada goyangan-goyangan Munaslup, betul ya Bang Nurdin, yang kemudian diatasi dengan pertemuan di Bali. Yang kedua, saya harus menyatakan ini dengan hati-hati, ada juga kemungkinan kelemahan Partai Golkar yang dipegang oleh pihak tertentu ya, yang dalam istilah komunikasi politiknya itu bisa ditarik-tarik ekornya gitu. Nah, yang ketiga, ini ada semacam doktrin baru ya yang saya rasa bukan semata-mata terkait dengan bagaimana pada waktu Golkar dilahirkan, bahwa akan selalu kekaryaan itu berarti selalu ada dalam posisi yang menang, yang berarti berkarya bersama yang menang. Nah, itu juga sesuatu yang akibatnya menurut saya menyebabkan Golkar sampai pada posisi saat ini. Gitu, Kevin. Baik, sekalian menanggapi Pak Effendi, Pak Nurdin, sekalian saya mau bertanya sebelum kita tutup dialognya, Pak Nurdin, saya ingin bertanya, apakah memang betul bahwa sebetulnya dorongan dari akar rumput Partai Golkar itu memang lebih menginginkan Golkar berkoalisi dengan Prabowo Subianto dibandingkan dengan mendukung Ganjar Pranowo di PDIP? Pak Nurdin. Jadi begini, Kevin ya, kenapa Partai Golkar dalam hal ini Ketua Umum itu masih melakukan lobby politik baik ke PDIP, ke PAN, ke PKB, Gerindra khususnya, itu karena bagian daripada implementasi Pak Erlangga sebagai mandat yang mempunyai mandat untuk mencari calon presiden termasuk dirinya sebagai calon presiden ditetapkan oleh Rapimnas. Jadi bukan berarti bahwa Golkar itu sekarang tidak punya sikap yang pasti atau diarahkan oleh orang-orang tertentu, itu sama sekali tidak seperti itu. Sekarang memang intensitas Pak Erlangga melakukan lobby politik itulah bagian daripada upaya Pak Erlangga untuk menjadikan ini sebagai calon presiden. Dan sekarang kalau kita lihat partai-partai, tinggalkan hanya Partai Amanat Nasional yang belum menentukan sikap mengenai capres. Sekalipun itu kecil sekali kemungkinannya, dan Pak Erlangga juga sudah menyatakan bahwa beliau adalah seorang negarawan, lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai daripada kepentingan dirinya. Kalaupun nanti memang tidak bisa berkoalisi untuk capres karena Golkar tidak memenuhi syarat presidensial threshold, maka dia akan wapres pun beliau tidak ada masalah, tapi semua harus dibawa kepada forum konstitusi yaitu Rapimnas yang telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, inilah kemudian Pak Erlangga itu melakukan lobby politik ke Gerindra, ke PDIP, ke Partai Amanat Nasional dan PKB. Karena ini partai masih sangat dinamis, artinya belum memiliki koalisi dengan
dua pasangan capres maupun cawapres. KIR misalnya baru Pak Prabowo, belum ada cawapresnya. Begitupun dengan PDIP juga belum ada cawapresnya. Nah, itulah kemudian yang membuat mengharuskan Pak Erlangga untuk melakukan lobby politik. Nah, itu fakta. Nah, kemudian memang dalam pertemuan di Bali, sebetulnya pertemuan di Bali itu bukan atas inisiatif DPP, apalagi bukan inisiatif Ketua Umum Golkar, tetapi ada inisiatif daripada DPD 1 Indonesia yang ingin bertemu dengan Ketua Umum untuk meminta Ketua Umum menjelaskan situasi terkini pada saat itu, dan Ketua Umum Partai Golkar telah menjelaskan situasi, termasuk yang disampaikan oleh sahabat saya Bung Effendi tadi bahwa adanya wacana munaslup yang ramai di media tapi sepi di internal. Itu hanya ramai aja di medsos saja, di media aja, tidak seperti yang terjadi di internal Partai Golkar. Partai Golkar sangat kondusif, sangat solid. Nah, itulah kemudian Pak Erlangga menjelaskan. Nah, dan saat itu juga ada diskusi, ada sharing informasi di mana DPD 1 memang berkembang bahwa mereka mengusulkan supaya berkoalisi dengan Pak Prabowo, ada juga yang jadi memang sudah ada aspirasi seperti itu ya. Sekarang tim sedang mengkaji efek elektoral ya. Ada 3 faktor yang menentukan daripada Golkar untuk koalisinya, yaitu pertama calon itu peluang untuk menang. Waktu kita sudah habis terhadap partai. Pak Nurdin. Baik. Kita akan tunggu ya nanti kepastian bagaimana kemudian koalisi yang akan arah koalisi dari Partai Golkar. Saya singkat saja Pak Effendi, singkat saja waktu kita terbatas. Jangan-jangan menunggu putusan MK barangkali. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Effendi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.